kita jangan memfollow teknologi, biarkan teknologi memfollow kita. Terus ada IGS Farm, dia bergerak di bidang pertanian. IGS ini juga pernah kenal sama dunia politik ya? Kebetulan bukan tertarik, Apa memang itu? sudah berkecimpung di dunia politik. Hmm, Saya di dunia politik itu sebetulnya bukan sebuah cita-cita, tapi politik itu sendiri adalah pengabdian. Karena buat saya dunia politik itu tidak selalu kita mengejar sebuah ambisi kekuasaan. Berpolitik itu bisa kita terapkan di semua aspek bidang lini pekerjaan. Jadi ketika Tasya bertanya pernah dengar, saya juga mau bertanya dengar dari mana nih? oh, kayak Biar- pernah biar lihat gitu sama. ya? Ya, itu tahun 2018 memang saya sempat aktif di perpolitikan daerah. Daerah mana tuh Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan saya asli Bengkulu dan memang Bengkulu. saya lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, dan ketika saya di Jakarta saya juga masih diajak oleh rekan-rekan untuk mencoba peruntungan ya. 2018 itu kita coba, bahkan salah satu artis nasional loh yang menjadi calon wakil saya waktu itu. Wow. Ada Gilang Dirga. Oh iya, aku tahu. Nah, Gilang Dirga itu sempat kolaborasi dengan saya, kita mencoba untuk memberikan kontribusi. Harusnya kalau saya dengan Gilang kemarin bisa jadi wali kota Bengkulu dan wakil wali kota Bengkulu, kita bisa memberikan banyak ide-ide IGS ke sana ya. Tapi tetap semuanya kan perjalanan. Artinya politik itu kan bukan sesuatu hal yang mutlak. Kalau kita mau terjun ke dunia politik itu kita harus siap dengan segala hal. Kita harus taat kode etik yang ada. Kita harus berpartai dengan pola-pola yang sama sesuai dengan partai yang kita masuk. Dengan banyaknya partai ini sebetulnya satu, intinya demokrasi. Jadi siapapun warga negara bisa mencalonkan diri, entah itu jadi kepala daerah tingkat bupati, wali kota, gubernur, ataupun bahkan presiden. Tapi dia harus menggunakan kendaraan politik. Karena tanpa kendaraan politik yang disebut dengan partai, kita tidak bisa mengikuti konsentrasi kepesertaan pemilu. Nah, ketika kita berkader di salah satu partai ataupun salah satu organisasi, ya kita harus ikut prosesnya. Kita harus berproses dan kita harus menjadi sebuah anggota yang memang berkader. Saya berkader di HMI dari tahun 2006. Saya mengikuti latihan kader tingkat 1, saya ikut latihan kader tingkat 2, dan saya aktif di organisasi, baik di kepengurusan tingkat fakultas, itu kan namanya komisariat. Oh iya. Ada level cabang, artinya kita mencoba mengikuti ritme. Nah, ketika kita selesai studi di perguruan tinggi, nilai-nilai organisasi itu masih terbawa. Sehingga ketika saya diberi kesempatan untuk terjun ke dunia politik, awalnya saya terjun ke dunia politik itu adalah bagaimana saya menyalurkan hasrat politik saya. Saya senang berinteraksi dengan orang, saya senang berkomunikasi dengan banyak orang, dan organisasi itu memberikan nilai value kehidupan yang berbeda buat saya. Ya, endingnya tentu sama. Ketika kita berpolitik, berorganisasi, ya kita melihat bahwa ada tujuan-tujuan untuk kemakmuran masyarakat, seperti itu. Kan dilihat dari background Bang Alan yang politik ini, ada hubungannya nggak sih sama Bang Alan ngediriin IGS ini, gabung sama IGS? Sangat berbeda. Beda? Business is business, politik is politik. Oh gitu. Jadi ketika saya membangun bisnis IGS, kita akan fokus ke bisnisnya. Tapi kalau kita bicara hal terkait dengan politik, saya tidak akan pernah mencampur adukan yang mana bisnis, yang mana politik menjadi campur aduk. Karena dunia bisnis ini tujuannya jelas, kita harus mendapatkan revenue, keuntungan, dan kita harus menghasilkan uang untuk menghidupkan perusahaan. Karena kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar maintenance operasional, kemudian kita harus bayar hal-hal terkait dengan pajak, tax perusahaan. Kita harus jadi perusahaan yang tahan pajak dong. Iya benar. Kemudian kalau kita ke politik, ya artinya kita harus siap mengabdi ke masyarakat. Karena politik itu ketika kita menjadi bupati, gubernur, ataupun kita menjadi presiden, jiwa raganya sudah untuk bangsa dan negara. Untuk siapa? Membela rakyat. Jangan pernah jadi orang yang terjun ke dunia politik hanya untuk menjadikan politik itu tempat mencari uang.
Berpolitik bukan cari uang. Saya selalu dalam beraktivitas tuh apapun gitu ya, baik di dunia bisnis, pekerjaan ataupun aktivitas politik. Sebelum melangkah itu ya kita memang harus berpikir, tapi jangan kebanyakan berpikir. Kenapa itu? Nggak jadi. Iya benar-benar. Kita harus berpikir, jangan gegabah, penuh strategi, tapi actionnya jelas. Lakukan apa yang harus kamu lakukan hari ini, jangan pernah kita tunda. Sekali kita tunda pekerjaan kita, maka besok pekerjaan yang kemarin dengan pekerjaan yang ada di hari ini itu akan menjadi 2. 1 tambah 1 akan jadi 2 pekerjaan. Jadi menumpuk gitu. Menumpuk. Saya dengan teman-teman membangun IGS pun juga sama. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dulu. Bos, kalau kita bikin begini modalnya besar, ya jangan kita cari modalnya. Ya kita kerjakan dulu apa yang bisa kita kerjakan. Yang penting itu kerja benar. Kerja benar, kerja benar. Kalau kita udah kerja benar, baru duitnya datang. Pembedanya IGS dengan platform lain tuh apa ya? Oke. Perbedaan antara IGS dengan platform lain. Iya. Mungkin kalau di platform lain itu banyak mereka tuh lebih fokus ke satu entitas bisnis ya. Iya. Sedangkan di IGS sendiri kita lebih fokusnya ke bagaimana kita menjadi sebuah induk usaha yang sebetulnya siapapun yang memiliki entitas usaha di luar sana memiliki keahlian skill, dengan gabung di IGS kita bisa mensupport mereka karena konsep kita digital integrated sales. Bagaimana kita mengintegrasi semua pekerjaan yang sifatnya konvensional maupun teknologi yang dikerjakan di luar sana dengan join ke IGS itu bisa menjadi sebuah sistem partner. Jadi IGS sendiri adalah sparring partner yang sifatnya support system. Kalau kita lihat ada lembaga-lembaga yang contohnya lembaga hukum ya. Lembaga hukum seperti pengacara. Itu jelas pekerjaan pengacara itu adalah membela orang yang terkait dengan permasalahan hukum. Nah, sekarang ini ternyata dengan dunia digital, para praktisi hukum itu tidak hanya melulu dia mengurus perkara, tapi dia bisa memberikan edukasi hukum dengan cara apa? Ya platform media. Nah, IGS bisa support itu, tentu bisa dong, karena kita platform media. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu tidak hanya pada saat dia terkena permasalahan hukum dia membutuhkan bantuan hukum, tapi kita yang awam sekarang pun, yang kita tidak mengerti hukum pun, dengan adanya platform media yang banyak, kita jadi bisa membaca dan bisa melihat, oh ini ternyata ilmu-ilmu baru yang muncul. Pembedanya di situ. Artinya IGS itu berbeda dengan platform lain, di mana IGS lebih fleksibel dengan banyak entitas bisnis. Terinspirasi dari mana sih awalnya Pak bisnis ini, atau enggak kenapa Bapak mau mengembangkan bisnis seperti ini, seperti IGS ini? Oke, inspirasinya, pertanyaan menarik Tasya. Inspirasinya IGS ini bermula di tahun 2018, tepatnya pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Oh, 17 Agustus. Ya. Kenapa Bapak? Ya, saya ada di suatu tempat di sekitaran Istana Negara. Ya, saya melihat atraksi pesawat tempur yang sangat gagah ya. Saya ngelihat satu pesawat tempur bisa terbang kompak karena dia menjadi garda pertahanan udara negara kita. Dan setelah itu saya merasa di hari kemerdekaan itu ada sesuatu hal yang saya udah usia bukan muda lagi ya, saya udah di atas kepala 3 gitu kan. Tapi semangatnya masih muda kok Pak. Masih muda, harus tetap muda dong. Iya, benar. Kalau ditanya masih 18 tahun terus. Oh. Lebih Jadi muda. di sisa-sisa usia ya harusnya kita harus bermanfaat ya. Banyak hal yang sudah kita raih. Saya tidak pernah berpikir sukses itu adalah mencapai sebuah tujuan yang saya harus punya rumah baru, saya harus punya mobil baru atau apa.
Tidak. Tujuan hidup saya itu adalah mencari sebuah titik di mana saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kita bisa memberikan manfaat ke orang banyak, artinya kita seperti ilmu menanam. Tanam kebaikan, apapun hasilnya pasti akan ada kebaikan. Iya. Tidak mesti apa yang kita tanam hari ini itu harus kita nikmati. Contoh, kalau Tasya tanam pohon mangga di depan rumah. Ya. Setidaknya pohon mangga itu baru akan berbuah 3-4 tahun ke depan. Ada yang menjamin kita masih hidup 3-4 tahun ke depan? Tidak ada. Sih, nggak ada. Dan kemudian ketika kita tanam itu kita masih ada, misalnya kita masih hidup ya, mudah-mudahan kita umur panjang dong. Karena masih banyak tanggung jawab yang belum selesai. Iya. Jadi ketika pohon itu berbuah, pohon mangga itu berbuah, ada yang bisa menjamin itu tidak dimakan sama kelelawar, Nggak ada sih. ulat, Nggak ada. ataupun dicolong anak-anak, dicolong orang lain. Iya. Artinya apa yang kita tanam itu selalu ada hambatan dan gangguan. Tapi kalau niat di awal kita sudah bagus, yang penting kita sudah berbuat kebaikan, siapapun yang menikmati itu akan ada keberkahan untuk orang-orang sekitar. Nah, inspirasi IGS kalau saya garis bawahi sih, karena baru kali ini sih ada pertanyaan. Saya sendiri yang menjalankan IGS, nggak pernah ada pertanyaan seperti Tasya tadi. Inspirasinya apa? Inspirasinya tadi Tasya. Di tahun 2018 itu, di situ saya berharap saya bisa berguna untuk banyak orang. Tentu dengan rasa nasionalisme dong. Karena saya sendiri cukup bangga menjadi orang Indonesia. Dan saya berdoa suatu hari nanti bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kreatif ekonomi yang ada di dalam IGS ini akan menambah pundi-pundi penghasilan. Sehingga kita menciptakan lapangan pekerjaan. Setelah kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus memberikan hal-hal terbaik sehingga ekonomi mereka bisa di atas rata-rata. Ya setidaknya dengan IGS ini ke depannya kita bisa memberikan banyak wadah, membantu pemerintah untuk mengurangi permasalahan Lapangan pekerjaan. Iya, kelangkaan lapangan pekerjaan. Jadi setiap tahunnya ada banyak generasi muda kita yang lulus dari studi SMA, S1, S2, S3 yang mereka butuh pekerjaan dan mereka butuh lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi pengangguran, karena pengangguran itu akan menjadi beban negara. Nah, IGS juga akan mensupport program-program pemerintah. Kita akan support bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan edukasi yang baik dari sisi bisnis, ekonomi maupun politik dan pendidikan. Sehingga ke depan kami akan menjadi lebih baik, tentu dengan dukungan rekan-rekan semua. Oke, terjawab sudah. Demikian diskusi kita hari ini dengan Bang Alan, founder IGS yang tertarik pada dunia politik. Kita akan kembali lagi dengan sejumlah tokoh dan narasumber menarik lainnya dan inspiratif tentunya. Oke, jangan lupa pantengin terus IGS Channel. See you, bye-bye guys.